Halo semua, perkenalkan nama saya Ketut Ayu Widiantini, NIM 20120701005. Saya merupakan mahasiswa Universitas Dianapura Bali, jurusan Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Brugia malayi. Baik, langsung saja saya menjelaskan pengertian Brugia malayi. Brugia malayi yaitu sebuah nematoda atau cacing parasit yang merupakan salah satu penyebab filariasis limfatik. Brugia malayi merupakan nematoda yang prevalennya di kawasan India, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Adapun ciri-ciri dari mikrofilaria Brugia malayi, yang pertama, ukurannya mencapai panjang 170 sampai 260 mikrometer dan lebarnya kurang lebih 6 mikrometer. Yang kedua, mempunyai sarung. Yang ketiga, ujung anterior membulat. Yang keempat, ujung posterior runcing. Yang kelima, cephalic space panjang lebar sama dengan 2:1. Lalu yang terakhir, inti tubuh kasar, tersusun tidak teratur sampai ujung posterior dengan 2 buah nucleus terminalis. Selanjutnya ada ciri-ciri cacing dewasa atau filaria Brugia malayi. Yang pertama, ukuran lebih kecil daripada Wuchereria. Yang kedua, Bancrofti ukuran cacing betina kurang lebih 160 mikrometer dan lebarnya kurang lebih 55 mikrometer. Ukuran cacing jantan sendiri kurang lebih 90 mikrometer dan lebarnya kurang lebih 25 mikrometer. Yang keempat, bentuknya seperti benang halus dan berwarna putih kekuningan. Lalu yang terakhir, cacing jantan biasanya mempunyai sepasang papila yang besar di sebelah anterior kloaka dan sepasang lagi di belakangnya dengan ukuran yang lebih kecil. Spikula satu pasang dengan ukurannya yang tidak sama panjang. Lanjut, kita akan membahas bagaimana siklus hidup Brugia malayi. Biasanya, faktor yang umum memerankan dalam penyebaran Brugia malayi yaitu nyamuk yang berasal dari genera Mansonia dan Aedes. Ketika nyamuk menghisap darah manusia, nyamuk yang terinfeksi Brugia malayi menyelipkan larva Brugia malayi ke dalam inang manusia. Di dalam tubuh manusia, larva Brugia malayi mengembang dan diproduksi menjadi cacing dewasa yang kebanyakan menetap di dalam pembuluh limfa. Cacing dewasa mampu memproduksi mikrofilaria yang mampu menyebar sampai darah tepi. Ketika nyamuk menggigit manusia yang telah terinfeksi, mikrofilaria mampu terhisap bersamaan dengan darah ke dalam perut nyamuk. Setelah masuk ke dalam tubuh nyamuk, mikrofilaria menanggalkan selubungnya. Mikrofilaria belakang berenang melewati dinding proventriculus dan porsi kardiak atau bagian dalam perut nyamuk sampai otot dada. Dalam otot toraksis, larva filaria mengembang dan diproduksi menjadi larva tahap akhir. Larva tahap akhir berenang melewati rongga tubuh sampai pada sungut nyamuk. Ketika tiba di dalam probiosis nyamuk, cacing tersebut siap menginfeksi inang manusia yang selanjutnya. Kita lanjut ke patogenesis. Manusia adalah host phase definitif dan nyamuk adalah host phase perantara Brugia spp. Manusia yang terinfeksi merupakan sumber utama dan reservoir infeksi. Penularan dari manusia ke manusia terjadi melalui gigitan Anapheles dan Mansonia. Siklus hidup parasit filaria melibatkan 4 tahap larva dan tahap dewasa. Infeksi dimulai dengan gigitan nyamuk yang terinfeksi pada kulit dan pengendapan larva stadium infektif L3. Larva kemudian melewati luka tusukan dan mencapai sistem limfatik. Di dalam limfatik dan kelenjar getah bening, larva L3 mengalami molting dan berkembang menjadi larva L4. Hal ini membutuhkan waktu sekitar 7-10 hari untuk Brugia malayi. Larva L4 menjalani tahap molting berikutnya untuk membentuk cacing dewasa. Hal ini terjadi sekitar 4-6 minggu setelah masuknya L3 pada kasus Brugia malayi. Cacing dewasa tinggal permanen di sinus kortikal kelenjar getah bening dan menghasilkan keturunan hidup mikroskopis yang disebut mikrofilaria. Cacing betina dapat melahirkan sebanyak 50.000 mikrofilaria per hari
yang menemukan jalan mereka ke dalam sirkulasi darah dari limfatik. Kemudian, cacing dewasa diperkirakan bertahan hidup untuk jangka waktu 5-10 tahun meskipun durasi yang lebih lama telah dicatat. Microfilaria brugai malayi sebagian besar menunjukkan fenomena yang disebut periodiositas nokturnal, yaitu mereka yang muncul dalam jumlah yang lebih besar di sirkulasi perifer pada malam hari dan menghilang pada siang hari. Subperiodik atau non-periodik Brugia malayi juga ditemukan di belahan dunia tertentu. Kita lanjut ke diagnosis. Diagnosis ditegakkan dengan menemukan mikrofilaria pada pemeriksaan darah atau sediaan darah tebal dan cacing dewasa filaria dengan biopsi. Adapun pencegahannya dapat dilakukan dengan menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan, yang kedua menggunakan obat nyamuk, yang ketiga menggunakan kelambu saat tidur, keempat memelihara ikan pemangsa genetik nyamuk, yang kelima menanam tanaman pengusir nyamuk, yang keenam mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah, lalu yang terakhir menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat peristirahatan nyamuk. Kemudian di tahap pengobatan, DEC adalah obat pilihan untuk mengatasi filariasis. Obat ini dapat membunuh mikrofilaria dan beberapa cacing dewasa. Efek samping dari obat ini adalah pusing, mual, demam, sakit kepala, dan nyeri pada otot atau sendi. Baik, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.